Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Bagaimana kabarnya Sobat RTD? Saya yakin Sobat RTD dalam kondisi yang rileks dan tenang. Kalau bisa tenang, jadi bisa mikir lagi nih. Bisa tahu apa yang harus dikerjakan. Apakah berpikir dengan hati, ataukah berpikir dengan logika. Yang sering terjadi adalah kita berpikir dengan logika, lupa dengan hatinya. Padahal di dalam hati ada sang kekasih hati. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita. Dan yang terakhir kemarin, beberapa hari yang lalu, ada kejadian bom bunuh diri. Yang bagi orang tersebut, bagi pelakunya menganggap apa yang dikerjakannya syahid. Atau mati demi keyakinannya, demi Tuhan yang sedang dibelanya. Nah, ini menurut saya sangat tidak tepat. Dan ini terjadi karena kelalaian kita dalam menggunakan hati, dalam mengawali semuanya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan nama Tuhan yang Maha segalanya. Kalau kita benar-benar resapi kata-kata ini, kalau benar-benar kalimat serta doa ini kita aplikasikan bukan hanya di mulut saja, tapi dimulai dari dalam hati, yang dimulai juga dari menyadari kehadirannya yang ada di dalam diri kita, maka tentu saja peristiwa yang terjadi kemarin mungkin tidak akan terjadi. Ini karena doktrin sesat yang diberikan oleh para dark worker kepada kita. Doktrin yang membuat kita melalaikan hati kita sendiri. Dan semuanya dikembalikan kepada logika atau akal. Padahal sini dengan sini jauh lebih banyak sini. Hati. Karena di dalam hati, menurut apa yang saya pelajari, sesuai dengan ilmu energi spiritual Nusantara, maka di dalam hati itu adalah ada Tuhan. Ada wakil Tuhan yang bersemayam di dalam hati kita. Hati merupakan sebuah wahana di mana di situ terdapat percikan cahaya Tuhan yang sering juga disebut sebagai ruh. Ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai spirit. Cahaya Tuhan sepercik cahaya yang diambil dari samudera cahayanya, diberikan kepada kita sebagai bekal kehidupan. Jika kita bisa masuk ke sana, rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Jika kita bisa terhubung ke sana, maka kita bisa mengakses sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yang tentu saja penuh dengan cinta serta kasih sayang. Karena itulah dasar dari segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Cinta dan kasih sayangnya. Bila benar-benar bisa kita resapi kata Bismillahirrahmanirrahim tidak hanya di mulut saja, tapi sampai ke dalam hati, maka ada energi kasih sayang, energi cinta dan kasih sayang yang sering saya sebut sebagai energi jin kayang yang muncul dan mendasari segenap aktivitas yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan, yang kita rencanakan untuk kita lakukan di masa depan. Dan setiap dari aktivitas yang terjadi di dalam diri kita, baik itu aktivitas pada pikiran ataupun perasaan, jika benar-benar itu mengandung energi jin kayang, energi pink yang bisa menembus ke segala lapisan di alam semesta ini, maka tentu saja logika kita juga akan dipenuhi dengan energi tersebut yang akan menarik kita masuk ke zona cinta dan kasih sayang. Tapi karena kita didoktrin
kemudian dibiasakan tanpa kita sadari menggunakan logika, yang mana logika ini penuh dengan doktrin-doktrin maut yang dibuat oleh para kaki tangan iblis di muka bumi, para dark worker yang sudah bekerja dari awal mula peradaban. Bukan hanya awal mula agama, bukan hanya awal mula spiritual, tapi awal mula peradaban. Mungkin saat itu bumi belum ada, mungkin saat itu juga bumi masih muda. Tapi di tempat yang lain, di tata surya yang lain, tentu saja ada peradaban. Di dimensi lain juga ada peradaban. Dan dari situlah para dark worker sudah bekerja. Kaki tangan iblis di muka bumi ini sudah bekerja. Dan mereka sudah mempersiapkan rencana-rencana maut, rencana-rencana top untuk memanfaatkan kita, menjadikan kita ini sebagai budaknya. Dan terus terang saja, bisa kita lihat di sekitar kita. Para dark worker yang berkolaborasi sehingga bisa memanfaatkan para elit global untuk menggunakan cengkramannya, untuk menguatkan cengkraman mereka di muka bumi ini, di peradaban kita ini, baik di sektor spiritual, agama, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, apapun itu, semuanya tidak luput dari godaan mereka. Dan juga karena mereka juga tahu, karena mereka juga paham bahwa ketika sedang hidup di bumi ini, maka kita tentu saja terkena dengan hukum gravitasi. Hukum gravitasi bumi ini, energi gravitasi bumi ini membuat diri kita, diri palsu kita menjadi aktif. Diri palsu adalah lapisan jiwa yang anggotanya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Jiwa ego ini atau jiwa amarah serta jiwa keinginan ini yang mendasari, yang memberikan asupan informasi serta energi pada segenap proses berpikir kita. Dan ini dimanfaatkan oleh mereka. Sehingga tanpa sadar kita dikendalikan oleh mereka. Baik itu di sektor agama. Kita dijauhkan dari Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Bahkan para orang-orang hebat di luar sana, para master yang tanpa sadar sudah dikuasai oleh dark worker, dikuasai oleh diri palsunya sendiri. Tidak membuat murid-muridnya, kita-kita ini bisa melampaui apa yang sudah dicapai oleh mereka. Mereka tidak ingin dilampaui, mereka tidak ingin dikalahkan guru-guru yang sedang dikuasai oleh dark worker itu. Sehingga tidak memberikan kunci dari keilmuan mereka kepada kita. Sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam kesadaran Tuhan di dalam diri, kesadaran ilahiyah yang ada di dalam diri. Sehingga kita juga gagal mengakses energi cinkayang, cinta dan kasih sayang Tuhan yang ada di dalam diri kita. Gampang sekali akhirnya kita terjerumus oleh doktrin-doktrin sesat mereka yang membuat setiap aktivitas kita dikendalikan oleh mereka. Sobat RTD, biasanya saya ngopi. Sekarang juga tetap ngopi, tapi saya ingin mengingatkan jangan lupa air putihnya. Karena ini akan menghidrasi diri kita, membuat organ kita bekerja dengan baik. Bukan saya nggak ngopi ya, saya tetap ngopi. Tapi ini kebetulan sedang minum air putih. Bayangin saja kalau kita tidak terhubung dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita, gagal kita sadari akhirnya kehadiran dari navigator yang ada dalam diri kita. Navigator ini kesadaran Tuhan dalam diri, kesadaran ilahiyah, kesadaran spiritual, kesadaran cahaya. Disebut dengan berbagai macam istilah. Kalau saya menyebutnya sebagai navigator. Nah, kalau kita tidak terhubung dengan navigator, maka kita juga tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Karena navigator ini adalah kecerdasan buatan yang diberikan Tuhan langsung kepada kita, sehingga kita bisa terhubung dengannya melalui navigator. Chipnya lah istilahnya.
Kalau saya memakai sebuah operator, maka untuk bisa menggunakan jaringan dari operator tersebut, maka saya harus menggunakan SIM card yang dikeluarkan oleh operator tersebut. Jadi SIM card tersebut saya masukkan ke dalam smartphone, ke dalam gadget saya, akhirnya saya bisa menggunakan jaringan internet dari provider tersebut. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita menggunakan chipnya, menggunakan SIM card-nya, maka kita bisa terhubung juga dengan dia. Bisa menghubungi dia setiap saat. Bisa terkoneksi dengan dia setiap saat. Nah, bila ini gagal dilakukan, maka seperti apa kita mau beragama? Padahal awal mula agama adalah, atau awal mula kehidupan adalah kenal dengan Tuhan. Saya masih ingat dengan nasihat dari guru saya, yang dia bilang awaluddin ma'rifatullah, itu dalam bahasa Arab. Awal dari segalanya itu adalah kenal Tuhan. Nah, kalau nggak kenal gimana? Bukan kita belajar kemudian baru kenal. Bukan. Ada seorang master, ada seorang fasilitator yang menghubungkan kita di saat awal dengan Tuhan, baru kemudian kita bisa berinteraksi dengannya. Tapi para dark worker ini memutarbalikkan sistem pendidikan, sehingga mengenal Tuhan itu dijadikan akhir. Nanti di akhir baru bisa kenal Tuhan. Bukan di awal. Kan berbahaya sekali. Sedangkan mereka mendoktrin kita supaya jauh dengan Tuhan, sehingga malah lebih dekat dengan diri palsu kita. Jiwa ego, jiwa amarah, serta keinginan. Lebih dekat dengan pikiran kita, logika kita. Malah kita jarang tahu bahwa kita sebenarnya adalah jiwa, bukanlah fisik ini, bukanlah pikiran, bukanlah perasaan, bukanlah fisik ini. Tapi kita adalah jiwa yang sedang menggunakan fisik ini untuk mendapatkan pengalaman dalam kehidupan ini, untuk mendewasakan diri kita, untuk menghabiskan memori-memori, karma-karma yang tersimpan di dalam jiwa kita. Nah, jiwa memiliki ekspresi. Ekspresi dari jiwa ini disebut sebagai perasaan. Ya, kalau misalnya yang muncul itu ekspresi dari jiwa suci. Ya, kalau dari jiwa murni. Ya, kalau dari jiwa bijak. Tapi kalau dari ego, amarah, serta keinginan, seperti apa perasaan kita? Maka itu juga yang akan menjadi landasan kita dalam berpikir. Dan logika kita itu adalah cerminan dari pikiran kita. Tindakan kita akhirnya juga mengekspresikan, mencerminkan, menunjukkan seperti apa sih pikiran kita, logika kita, perasaan kita. Jiwa gagal kita kenali, gagal kita masuk pada kesadaran jiwa. Dan ini dibuat oleh para dark worker. Dibolak-balikkanlah sistem pendidikan, sistem pengajaran, sehingga menjauhkan kita dari Tuhan itu sendiri. Mendekatkan kita kepada mereka yang menggunakan diri palsu sebagai kendaraannya. Jadilah kita seperti mereka. Tapi lebih hebat mereka karena mereka mengendalikan kita saat ini dengan membuat banyak program, buat banyak doktrin yang tanpa sadar kita terkena oleh dengan doktrin-doktrin tersebut. Yuk, saya mengajak lewat diri saya sendiri. Dimulai dari diri kita masing-masing. Kita kembalikan ke dalam diri. Jangan lagi kita biasakan apa kata mereka, mencari apa yang di luar sana, mencari solusi dengan apa yang di luar sana. Boleh saja yang di luar pemantiknya. Tapi aslinya sumber solusi ada di dalam diri. Dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dari percikan cahaya Tuhan, dari kesadaran Tuhan. Biasakan untuk rileks lagi. Ingatkan diri untuk bersantai. Ketika kita bisa rileks, santai, bisa jadi kita lebih mudah untuk mengamati logika, melampaui logika serta perasaan. Bisa jadi kita bisa masuk ke dalam jiwa tenang dengan mudah. Dalam jiwa tenang, dalam kesadaran jiwa tenang, insya Allah yakinlah akan ada pertolongan dari Tuhan. Akan ada banyak pasokan informasi dari Tuhan itu sendiri. Melalui diri sejati kita,
melalui jati diri kita. Diri sejati adalah lapisan jiwa kita juga yang anggotanya adalah jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Dan jati diri adalah lapisan terluar dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Lapisan terluar yang bersentuhan langsung dengan bagian jiwa, yaitu jiwa suci. Lapisan terluar dari bagian percikan cahaya Tuhan disebut sebagai jati diri atau ruhani. Lebih dalam lagi ada ruh suci dan kemudian ruh Tuhan. Masuk lebih dalam lagi ada zona rahasia ilahi yang kita tidak punya. Saya tidak punya padanan kata yang tepat untuk bisa menggambarkan seperti apa bila masuk ke sana. Tapi saya yakin, karena kita semua berasal dari tempat yang sama, kita semua berasal dari Tuhan, maka kita pernah berada di sana. Cuman kita lupa. Yuk kita ingat lagi, jangan lupa bersantai, rileks, tenang, damai, gunakan relaksasi energi. Sobat RTD, latih lagi relaksasi energinya. Jadikan kebiasaan sehingga terbiasa untuk masuk ke dalam diri, mengakses apa yang ada dalam diri. Sehingga kata Bismillahirrahmanirrahim dengan namanya yang penuh kasih dan sayang, maka kita bisa beraktivitas. Benar-benar kasih dan sayang, cinta, kasih, sayang itu keluar dari dalam diri kita. Keluar sebagai bentuk energi pink, energi kasih sayang, energi cinta dan kasih sayang. Ini yang mendasari setiap aktivitas kita. Sehingga minimal kita bisa beraktivitas dengan dasar ketenangan, cinta, kasih, sayang. Sehingga membuat apapun yang kita pelajari itu didasari juga belajarnya dengan kasih sayang. Para light worker, para guru, para master yang sudah bisa, yang sudah terbiasa, itu tidak diam di situ, tapi masuk terus sampai pada kesadaran Tuhan di dalam diri. Sehingga dia mengalami fana atau trance, yang menguasai dirinya adalah kesadaran Tuhan. Tuhan hadir di dalam dirinya. Kalau pesawat ini datang, ada suara pesawat ini datang, saya selalu terbayang-bayang. Apakah pesawat itu membawa saya keluar sana, ataukah pesawat itu membawa saya masuk ke dalam? Jadi sarana untuk masuk ke dalam diri adalah energi. Gunakan relaksasi energi. Di situ ada energinya yang akan bawa Sobat RTD masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa mengakses energi pink, cinta dan kasih sayang dengan baik dan benar. Yuk coba dilakukan. Sehingga bisa juga sekitar kita ini penuh dengan cinta serta kasih sayang. Penuh dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Jangan lupa, selain relaksasi energi masih ada teknik double pink yang bisa dilakukan. Saya kasih link bagaimana tata cara untuk melakukan teknik double pink di deskripsi video ini ya. Di sana juga ada referensi artikel-artikel yang berhubungan dengan tema ini. Jangan lupa dilihat, diklik sehingga bisa membaca artikelnya. Oke, gitu dulu sharing saya kali ini Sobat RTD. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri, mengajak juga kepada Sobat RTD, yuk lakukan relaksasi energi sehingga lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga juga energi cinta dan kasih sayang itu muncul dari dalam diri. Setelah lakukan relaksasi energi, kemudian lakukan teknik double pink, aktifkan energi kasih sayang, baru kita beraktivitas, baru kita ucapkan dengan namamu yang penuh, yang maha kasih sayang. Betul-betul itu mewujud dalam diri kita. Tidak hanya pada ucapan saja, tapi juga dari masuk ke level energi. Gitu aja sharing saya. Saya berdoa agar kita semua penuh dengan kasih sayang dan beraktivitas dengan tenang, cinta, kasih, dan sayang. Terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.